Tarik napas perlahan, dan sebelum kamu menolak kalimat ini, izinkan dirimu mendengarnya sampai selesai. Bukan karena Allah menahan rezekimu, tapi mungkin kamu yang sedang menutup pintunya. Tenang, ini bukan tuduhan. Ini ajakan untuk melihat lebih dalam. Sekarang, pejamkan matamu sejenak, atau setidaknya lunakkan pandanganmu. Rasakan napas masuk dan keluar, masuk dan keluar. Karena apa yang akan kita bicarakan bukan tentang uang semata, bukan tentang gaji, bukan tentang omzet, bukan tentang angka di rekening. Ini tentang cara pandang, tentang kesadaran, tentang pintu-pintu tak terlihat di dalam dirimu. Seringkali ketika hidup terasa sempit, pikiran kita langsung mencari kambing hitam. Ekonomi sulit, peluang sedikit, orang lain lebih beruntung, takdir tidak berpihak. Dan semakin sering kita mengulang cerita itu, semakin kuat ia menjadi keyakinan. Dalam stoikologi, seorang kaisar Romawi bernama Marcus Aurelius pernah menulis untuk dirinya sendiri, bukan untuk dunia, tapi untuk jiwanya, bahwa hidup tidak dikendalikan oleh apa yang terjadi, melainkan oleh bagaimana ia memaknai apa yang terjadi. Bayangkan itu, seorang kaisar, penguasa setengah dunia, tetap mengingatkan dirinya bahwa kendali sejati ada di dalam. Dan seorang mantan budak bernama Epictetus mengajarkan prinsip yang sangat sederhana, namun revolusioner. Ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang tidak bisa kita kontrol, dan penderitaan muncul ketika kita mencoba mengontrol yang bukan bagian kita. Sekarang tanyakan perlahan dalam hati, apakah selama ini kamu lebih fokus pada apa yang tidak bisa kamu ubah? Kondisi, pasar, komentar orang, masa lalu, kegagalan yang sudah terjadi, atau kamu fokus pada yang bisa kamu ubah? Sikapmu hari ini, responmu terhadap kegagalan, kualitas usahamu, keikhlasan niatmu. Tarik napas lagi dan rasakan kalimat ini masuk lebih dalam. Allah tidak pernah menahan rezeki, tapi ketika hatimu penuh keluhan, kamu menutup pintu syukur. Ketika pikiranmu penuh ketakutan, kamu menutup pintu keberanian. Ketika egomu lebih besar dari keikhlasanmu, kamu menutup pintu keberkahan. Rezeki itu seperti cahaya. Ia selalu ada. Namun jika jendelanya tertutup rapat, ruangan tetap gelap. Dan dalam marifat, kesadaran akan Allah bukan hanya tentang doa yang dipanjatkan, tapi tentang bagaimana kamu membaca setiap peristiwa sebagai bahasanya. Ketika usaha belum berhasil, itu bukan penolakan, itu pembentukan. Ketika uang belum bertambah, itu bukan pengabaian, itu penyiapan. Karena rezeki bukan hanya tentang memiliki, rezeki adalah tentang menjadi lebih sabar, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih kuat, menjadi lebih sadar. Dan seringkali Allah tidak menambah sesuatu di luar dirimu, karena Dia sedang memperluas sesuatu di dalam dirimu. Sekarang izinkan dirimu mengingat satu momen dalam hidupmu, momen ketika kamu merasa paling terjepit, paling tidak berdaya, paling takut. Dan perhatikan, bukankah dari titik itu kamu tumbuh? Bukankah dari kesempitan itu kamu belajar sesuatu yang tidak akan pernah kamu pelajari dari kenyamanan? Tarik napas lebih dalam. Stoik mengajarkan penerimaan aktif, bukan pasrah tanpa usaha, tapi menerima kenyataan lalu bergerak dengan bijak. Marifat mengajarkan tawakal yang hidup, bukan menyerah tanpa ikhtiar, tapi sadar bahwa hasil adalah wilayah Allah dan usaha adalah wilayah kita. Jika hari ini rezekimu terasa lambat, mungkin Allah sedang membersihkan niatmu. Jika hari ini langkahmu terasa berat, mungkin Allah sedang melatih ketahananmu. Karena tidak semua keterlambatan adalah penolakan, kadang itu adalah perlindungan. Dan tidak semua kesempitan adalah hukuman, kadang itu adalah pengarahan. Sekarang rasakan kalimat ini. Apa yang kamu sebut sebagai tidak ada rezeki, bisa jadi hanyalah rezeki
yang belum kamu sadari bentuknya, kesehatan yang masih kamu miliki, orang tua yang masih bisa kamu telepon, kesempatan belajar dari kegagalan, waktu yang masih Allah beri untuk memperbaiki diri. Jika kamu menunggu rezeki dalam bentuk uang saja, kamu akan melewatkan ribuan rezeki dalam bentuk makna. Dan ketika hatimu mulai lapang karena syukur, pintu yang tadinya tertutup perlahan terbuka. Karena syukur bukan sekadar ucapan, syukur adalah cara melihat. Sekarang, bayangkan dirimu berdiri di depan sebuah pintu besar. Di atasnya tertulis, rezeki. Pintu itu tidak terkunci, ia hanya tertutup. Dan di tanganmu ada gagang pintu itu. Apa yang menahanmu untuk membukanya? Rasa takut gagal lagi, rasa malu karena pernah jatuh, keyakinan bahwa kamu tidak pantas. Lepaskan satu persatu, karena Allah tidak menilai dari seberapa sering kamu jatuh, tapi dari seberapa sering kamu bangkit. Dan dalam keheningan malam, ketika kamu merasa sendirian, sebenarnya kamu sedang diawasi oleh Zat yang tidak pernah lalai. Rezeki bukan tentang siapa yang paling cepat, bukan tentang siapa yang paling viral, bukan tentang siapa yang paling terlihat. Rezeki adalah tentang siapa yang paling siap. Siap secara mental, siap secara spiritual, siap secara karakter. Dan kesiapan itu seringkali dibangun dalam kesempitan. Sekarang, tarik napas terakhir dengan kesadaran penuh. Katakan dalam hati, aku berhenti menyalahkan. Aku mulai bertanggung jawab, karena pintu itu ada di depanmu dan tanganmu sudah menyentuhnya. Tinggal satu hal lagi, berani membuka. Sekarang, saya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Selama ini, pintu mana yang kamu tutup? Pintu syukur, pintu usaha, pintu tawakal, atau pintu maaf pada diri sendiri? Tulis di kolom komentar. Saya siap membuka pintu. Dan jika kamu ingin terus berjalan dalam perjalanan kesadaran seperti ini, bukan sekadar motivasi sementara, tapi transformasi dari dalam. Subscribe channel Nafas Baru, karena perubahan besar selalu dimulai dari satu kesadaran kecil.